Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ISC. Kali ini kita akan kedatangan tamu ya. Tamu ini teman saya sendiri sekaligus partner di sini. Sebenarnya latar belakangnya dia adalah seorang YouTuber ya. YouTube-nya itu adalah Sahabat Movie Story yang ada di link deskripsi atau ada di gambar ini nih. Cek kalau misalnya kalian penasaran tentang latar belakangnya. Nah, sebenarnya saya mengajak ngobrol dia ini ya secara singkat, bukan karena dia profesional atau bukan dia itu trader yang tajir banget. Karena saya melihat di Indonesia ini sebenarnya mayoritas di dalamnya adalah orang yang ingin bertrading atau berkecimpung di dalam dunia cryptocurrency, baik spot trading ataupun leverage trading, tetapi menggunakan modal yang minimal. Nah, ini kita bandingkan nih. Si Makdum ini dia bermain di dalam Let Me Trade ya. Iya. Di Let Me Trade, sedangkan saya ini membandingkan dengan Bityard. Kali lagi ya. Ini bukan trader profesional ataupun trader yang sudah sukses, tetapi saya memberikan sebuah contoh di mana modal kecil itu sebenarnya bisa dimaksimalkan di dalam leverage trading. Di video saya yang sebelumnya, saya kan sudah bilang berkali-kali bahwasanya di dalam spot trading kalian itu mengopen posisi $5 ya. $5 itu mustahil rasanya atau hampir sangat susah sekali Anda bisa mendapatkan profit yang maksimal hingga 4 sampai $10. Nah, tetapi di sini kita lihat historinya, coba kita lihat historinya Makdum ini. Historinya Makdum ini hampir hijau semua ya guys. Dan rata-rata ini berapa persen coba dibacain Makdum ya? Rata-rata itu di atas 10. Rata-rata di atas 10% dan menggunakan leverage berapa? Biasanya sih 20 sama 10. 20 sama 10. Nah, di sini ini yang mau saya sampaikan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih udah datang ya. Pertanyaan pertama, kenapa memilih Let Me Trade? Itu dari segi fee-nya murah. Dari fee-nya, open posisinya murah ya. Terus. Terus kalau buat ini sih lebih mudah dipahami daripada yang lain. Sama kalau Let Me Trade dari sistem fee-nya aja udah terjangkau, sama sistem deponya. Depo lebih murah ketimbang dari market-market yang lain sih kalau menurut saya sendiri. Oke. Depo menggunakan apa biasanya? TRX biasanya. TRX ya. Menggunakan jadi di TRX dulu berarti di swap. Kesimpulan pertama dia memilih Let Me Trade adalah fee depo yang murah, BD-nya gampang, terus tradingnya simple. Seperti yang saya bilang, Let Me Trade ini tradingnya simple. Lalu apa lagi kira-kira? Nah, makanya terlebih saya yang paling favorit banget dari Let Me Trade itu dari biaya in-up-nya kan. Terlebih kita kan nggak tahu open posisi lagi funding nih, lagi pengen apalagi opsi long gitu. Buat nginep berapa hari kita nggak terganggu, jadi nggak terlalu banyak potongan. Tidak terbebankan biaya potongan ya. Itu dia juga kesimpulan kedua. Tidak ada biaya potongan guys. Ini sebenarnya banyak sekali trader yang mengeluhkan itu. Kalau orang yang awal-awalnya sih mungkin tidak sadar tentang biaya itu ya. Nggak sadar ya. Kalau misalkan beberapa trader mungkin bilang, oh biaya funding fee itu biasa aja gitu kan. Tapi ternyata ada market yang tidak ada biaya fee sama sekali ya. Tapi di sini saya tidak membela Let Me Trade kawan-kawan. Ini saya di dalam kubu Bityard. Di samping itu, kira-kira modal pertama yang Anda depositkan itu berapa? Modal awal sih 200. 200.000. Kalau nggak salah 200.000 itu dulu ya, sebelum TRX naik, swapnya dinaikin ya. Sekarang minimal berapa? Sekarang minimal kemarin berarti jadi 300. 300.000. Sekarang minimal itu 300.000 guys. Jadi kalian beli di Indodax ya. Beli di Indodax, TRX, jadi dapat sekitar 300-an, jadi baru bisa di swap. Minimal 300 TRX. Minimal 300.000 lah ya. 300.000 itu supaya bisa di swap dalam bentuk TRX-nya. Jadi kalau misalkan deposit 200.000 bisa sih bisa, tapi nggak bisa di swap ya. Iya, bisa. Jadi TRX-nya masuk tapi nggak bisa di swap di dalam bentuk USDT ya, seperti itu ya. Dari 200.000 ini dengan sekarang ini banyak hijaunya sekali. Dan saya lihat kemarin itu ada yang sampai, wah kita lihat ya guys, ini hijau semua, gila. Ya tapi namanya merah itu pasti ada, loss itu pasti ada ya, pasti ada. Pasti. Dalam dunia trading itu pasti ada. Udah pasti ada. Nah, lihat riwayat ini hampir semua, dan ini adalah sebuah contoh modalnya sedikit guys, gila hampir hijau semua. gila. Itu masih banyak loh scrollnya. Masih banyak scrollnya itu kayaknya. Mana yang sekitar 70% itu? Diarahkan kursornya coba. Nah, itu sekitar 70% hingga 80% ya. Iya. Menggunakan leverage 10 kali. 10 kali. Trading di dalam pair apa itu? Di apa? Di XRP. XRP. Nah, di sini juga ada perbedaan ya. Ketika saya ini mengajarkan bahwasanya tradingnya itu di Bitcoin saja karena fluktuatifnya itu lebih terjangkau dan lebih aman ya. Lalu kenapa Anda memilih trading di dalam pair selain Bitcoin ini? Berarti Anda
apa aja gitu ya? Iya, apa aja masuk sih kalau gue sendiri, apa aja masuk sebenarnya dalam dunia trading. Kenapa? Karena namanya celah tuh nggak menutup kemungkinan peluang ada di sisi lain banyak, nggak cuma market dari let me trade atau sejenis yang lainnya. Oh gitu. Tapi sekarang ini lagi suka dengan let me trade. Kalau sekarang buat favorit sih let me trade ya pasti. Tidak ada biaya inap ya. Nah sebenarnya. itu paling favorit. Ini sebenarnya fatal banget ya. Banyak orang yang menganggap remeh biaya inap, tapi sebagian orang yang sudah menekuni di dalam dunia trading itu paham banget ya. Ngomong-ngomong udah berapa lama ini trading? Kalau dalam dunia trading gue sendiri sih waktu pertama kali udah masuk 2 tahun berarti. 2 tahun. Iya, pertama kali masuk di forex. Forex. Oh, ternyata di forex lalu Binomo Oh, sempat nyoba juga Binomo. Lalu kenapa ujung-ujungnya pindah ke leverage trading crypto? Lebih realistis dan nggak terlalu gambling jatuhnya ya. Oh, jatuhnya nggak terlalu gambling. Padahal leverage trading ini bisa naik dan turun juga ya. Iya. Dengan modal 200.000 ini kira-kira sekarang total modalnya udah berapa? 30 $30. $30. Sekarang udah $30 guys, dari mulai 200.000 dari dia. Terakhir kali gue depo berarti sekitar seminggu yang lalu. Oh, 1 minggu yang lalu ya. Oke, berarti dalam 1 minggu ini berhasil mendapatkan profit kurang lebih 200.000 lah ya. Kurang lebih 200.000. Nah, ini lebih realistis ya daripada kalian yang terlalu menghalusinasi ya tentang deposit berjuta-juta ya kan. Pengen dalam profit berjuta-juta, tapi kalau misalkan modal kalian kayak begitu, pertanyaannya cuma satu. Lu mampu nggak bos? Gitu kan. Kayak gitu ya. Ya, apa namanya, misalkan sekarang kita bandingkan nih, misalkan saya tunjukkan trading saya kemarin ini 1 hari sebelumnya ya. Nah, ini guys, coba kita lihat di dalam Bitchart ini ya. Nah, ini kita kemarin ini ya, tanggal 4/06 ya. Kemarin ini saya profit sekitar $100 dan $67 ya kan. Nah, ini berbanding terbalik dengan profit yang didapatkan oleh si Maklum ya, kurang lebih berapa dolar rata-rata? Rata-rata sehari bisa dapat 3-2 dolar. 3 sampai 5 dolar lah ya. 3 sampai 5 dolar kayak gitu ya. Nah, sekali lagi ini juga jangan halu ya guys. 3 sampai 5 dolar itu didapatkan karena memang sekali open posisi dengan margin berapa rata-rata ya? 10. Dengan margin rata-rata $10 ya kan. Kalian nggak bisa ngebandingin saya yang profit kurang lebih $100 ke atas ya. Berarti 1 hari saya tuh dapat sekitar 1 juta sampai 3 juta. Ya nggak bisa dibandingin kan. Karena apa? Ini total margin saya ini kalau kita klik ya. Nih perhatikan, ini margin saya $2.000 guys. Margin saya $2.000 dan sedangkan dia ini marginnya berapa? Kurang lebih 5 sampai 10 dolar ya. 5 sampai 10 dolar. Nah, ini adalah pukulan banget bagi kaum halu yang terlalu mendewakan tentang profit yang hingga ratusan dolar. Ngomong-ngomong nih ya tentang itu, apa pendapat Anda tentang leverage 100? Sebenarnya paling gue suka itu juga sih dalam dunia trading leverage. Apalagi leverage 100 kan ya. Sebenarnya resiko sih emang ada, tapi selagi kita bisa ngelihat kayak nganalisis lebih dalam dan lebih paham, itu lebih peluang cepet lu untuk ngasilin profit sebenarnya. Oh ya gitu. Nah ini kita beda pendapat lagi nih guys. Kalau saya ini tidak pernah bisa memakai leverage 100 kali lipat ya. Kalau tadi di riwayat trading saya ini saya memakai leverage 5 kali saja. Jadi kalau misalkan saya ini lebih baik modalnya digedein ya kan, tapi leverage-nya dikecilin. Tapi kalau misalkan leverage-nya besar itu sering loss apa sering profit? Itu sih untung-untungan kadang. Iya, tergantung dengan market pasar. Lebih ke gambling sebenarnya 100 kali lipat ya. Benar nggak? Menurut pendapat Anda bagaimana? Jatuhnya sih gambling juga ya. Jatuhnya gambling ya. Jatuhnya hampir-hampir gambling. Iya. Tapi sesering apa sih memakai leverage 100? Sesering fluktuatif pasar biasanya saya. Tergantung keadaan. Keadaan pasar. Tergantung keadaan. Iya. Kalau sekarang ini 5 riwayat trading terakhir menggunakan leverage berapa coba saya lihat. Berapa itu kita lihat? Hanya 5, 10, 5, 10 dan nah ini berarti sekarang lagi cari-cari aman aja kali ya? Iya, cari gitu. aman udah jaga. Oke. Modal lah ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa tidak bermain di market Bitchart atau market Bingbot atau Binance? Binance kan banyak banget nih garis keras Binance lagi nonton. Oh kenapa nggak main Binance Futures aja dan lain sebagainya gitu? Kalau dari pandangan gue sendiri sih kalau buat market lain selain let me trade tadi, apalagi gue namanya juga newbie lah, baru mengenal dunia trading leverage. Paling rekomen emang let me trade. Kalau dilihat dari Binance, Bingbon, kayak Bitchart, kayaknya agak ribet dah gitu. Itu aja sih paling agak ribet. Kalau Binance kan banyak banget garis keras Binance nih, Binance Futures itu. Kenapa nggak main Binance aja yang udah bener-bener terjamin, udah market nomor 1 sedunia gitu kan?
tetap funding fee itu utama. Oh, funding fee, tetap. Jadi walaupun receh ya, tapi tetap diperhatikan ya. Itu namanya receh itu lumayan lah, apalagi kita udah profit banyak, masa mau sih kita dipotong-potong lagi kan? Oh gitu guys, ternyata. Iya, kalau misalkan kalian memahami banget sih funding fee di sini itu memang cukup sulit untuk ditoleransi gitu kan ya. Di sini sekali lagi bilang saya ini tidak memihak market manapun. Ini adalah kebetulan memang beliau menggunakan Let Me Trade dan saya ini sedang menggunakan Bichart rata-rata ini Kak. Karena apa ya? Sudah saya ceritakan kemarin karena saya lebih percaya Bichart udah lebih lama. Tapi kalau memang modal-modal kecil itu saya rekomendasikan ke dalam Let Me Trade ya memang. Dia juga sebenarnya kenal Let Me Trade dari mana? Dari situ sendiri. Oh iya, dari saya rekomen kan. dia juga. Jadi memang dia ini teman-teman juga sekaligus partner di sini. Jadi dia sembari menjadi YouTuber ya kan, sembari meniti karir juga di dalam dunia trading ya kan, mencoba peruntungan gitu lah ya. Iya. Mencoba peruntungan. Umur berapa umur? Umur baru 22. Umur 22 tahun ya, tapi udah cukup bagus di tradingnya. Saya waktu 22 tahun juga memang nyoba-nyoba seperti ini gitu. Memang sekali lagi dalam dunia trading itu menurut saya ya, kalau situ nggak punya modal banyak ya, jangan terlalu berhalusinasi gitu kan, jangan menggunakan sering leverage yang besar ataupun yang lain sebagainya kayak gitu kan. Terus ada nggak sih pesan dan kesan untuk para trader yang bukan newbie ya, orang yang mau nyemplung di dalam dunia trading itu apa sih kayak gitu? Kalau pertama pahami risiko dulu. Pahami resiko, Iya. karena pasti bakal loss ya. Pasti dalam utama trading tuh resiko tuh paling besar banyak, pasti ada loss. Terus ini kok bisa gitu banyak banget hijaunya gitu, hampir sekitar win rate-nya ini kalau diperhitungkan ini trading 100 kali loss-nya cuma 10 kali gitu kan. Kok bisa kayak gitu? Padahal bisa dibilang itu masih baru. Setelah ya pelajari banyak YouTube dari situ sendiri, Oh, pastinya nggak lepas dari bantuan dia juga lah, Oh, gitu, sebagai teman gitu. partner juga. Oke, siap. Gua juga. Lalu pertanyaan terakhir. Teknik apa sih yang dipakai untuk dalam open posisi? Kalau gue sih simpelnya biasanya support resistance sama measure. Apa tuh? Measure yang Oh, yang biasanya itu. measure. Oh, jadi dia hanya menggunakan dua teknik, guys. Dua Yang teknik. seperti saya bilang, pepatah mengatakan Bruce Lee bilang bahwasanya saya tidak pernah takut dengan orang yang mempunyai 1000 jurus, tapi dia hanya latihan 1 kali. Tapi dia lebih takut orang yang mempunyai 1 jurus, tetapi dia latihan 1000 kali, guys. Ya, seperti itu. Daripada kalian terlalu banyak sekali teori-teori, analisis, MACD, Bollinger Band dan sebagainya, gitu kan. Itu terlalu ribet, apalagi bagi newbie. Seperti ini, dia hanya menggunakan teknik support resistance atau S dan R dan measure ya. Measure atau link deskripsinya akan saya taruh di bawah ini kalau kalian penasaran dengan support resistance dan measure kayak gitu. Berarti teknik yang dipakai adalah cuma 2 itu aja ya. Iya, baru cuma 2 itu. Pesan dan kesan terakhirnya, Bagi yang pengen nyemplung dalam dunia trading, ayo deh mending sekarang kapan lagi, apalagi dalam pandemi kayak gini kan ya. Kita nyari uang tuh susah kan. Sebenarnya tuh nyari uang tuh gampang, apalagi dalam dunia cryptocurrency kan. oh gitu. Tapi tak luput dari resiko gitu ya. Nah, paling tak luput dari risiko ya. Apalagi sekarang market Bitcoin ini lagi bergejolak ya, hampir Iya. 1 miliar gitu kan. Dan ini juga ada kesempatan lah bagi kita untuk newbie itu baru masuk kayak gitu aja. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.